Halo, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Yunianti Aek. Saya dari mahasiswa Unimor, Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan mau membahas sedikit tentang materi teori Hexer dari mata kuliah Perdagangan Internasional. Teori Hexer-Ohlin adalah teori yang dikemukakan oleh Eli Hexer dan Bertil Ohlin yang dikembangkan pada teori keunggulan komparatif David Ricardo. Teori ini membahas dasar keunggulan komparatif atau keunggulan bidang teknologi dan faktor produksi yang dipengaruhi oleh faktor endowment atau pemilik faktor produksi suatu negara dan faktor intensity atau teknologi yang digunakan saat produksi, di mana teori ini memprediksi pola perdagangan serta jumlah produksi berdasarkan faktor produksi suatu negara. Teori ini juga menambahkan kelemahan teori klasik yang tidak menjelaskan adanya perbedaan produktivitas suatu negara sehingga dikenal dengan the proportional factor theory. Teori yang disebut dengan teori HO ini memiliki dua kurva, yaitu kurva Isokos dan kurva Isokuan. Kurva Isokos yaitu menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva Isokuan menggambarkan total produksi yang sama. Pada teori mikro, yaitu kurva yang Isokos akan bersinggungan dengan kurva Isokuan pada titik optimum. Jadi, dengan biaya tertentu akan diperoleh produk yang maksimal atau biaya minimal akan menghasilkan jumlah produk tertentu. Pemaksimalan faktor produksi seperti tenaga kerja maupun kapital atau faktor pendukung untuk menghasilkan jumlah produksi yang sesuai untuk kegiatan perdagangan internasional antar negara. Dan sebuah negara yang kaya modal menghususkan diri dalam barang-barang pada modal dan ekspor mereka. Sementara negara berlimpah buru menghususkan diri dalam barang-barang padat karya dan ekspor mereka. Yang berikut manfaat. Manfaat yang pertama, memperjelas teori klasik yang belum dijelaskan secara rinci sehingga bisa memahami penyebab perbedaan produktivitas. Yang kedua, dapat mengubah cara berpikir untuk lebih memaksimalkan adanya faktor produksi agar hasil produksi sesuai dalam kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, cenderung untuk menciptakan ekspor barang dengan faktor produksi relatif melimpah secara intensif. Yang keempat, menciptakan harga barang yang sesuai dengan faktor produksi, namun juga tetap bisa mempertimbangkan keuntungan dalam perdagangan internasional. Sekarang, lihat contoh teori proporsi faktor dengan data hipotesis berikut. Dari gambar tersebut dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, di Indonesia Isokuan untuk 100 unit pakaian akan menyinggung Isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Indonesia akan lebih murah. Ini disebabkan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh Indonesia relatif banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $4. Di Jepang, 100 unit pakaian akan menyinggung Isokos $600 pada titik B dengan kombinasi $16 pada titik B dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 7 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian yang padat karya di Jepang relatif mahal karena faktor produksi tenaga kerja relatif sedikit dan mahal, sehingga unit cost adalah $6. Yang kedua, di Indonesia Isokuan untuk 20 unit radio akan menyinggung Isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 kapital. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat modal di Indonesia akan lebih mahal. Ini disebabkan jumlah atau proporsi faktor produksi relatif sedikit mahal sehingga unit cost-nya adalah $30. Di Jepang, 20 unit radio akan menyinggung Isokos $400 pada titik B dengan kombinasi 10 unit tenaga kerja dan 18 unit kapital.
Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio yang padat karya di Jepang relatif murah sehingga unit costnya adalah $20.